digosok-gosok gitu ya. Seret pakai sama apa? bulunya ayam. Orang tua itu hanya fokus ke kesehatan fisiknya doang, maksudnya ke kesehatan mata, tapi psikis kita itu dalam kondisi saat itu rusak banget, dan itu yang sering terlupakan oleh orang tua itu gitu. Dari ikhlas lahir batin kalau memang mata saya tak akan ke anak saya dua-duanya. Kalau awal-awalnya Mas ya memang namanya orang tua ya, orang tua laki perempuan sangat-sangat khawatir Mas. Kalau misalkan dia sendirian tuh gimana? Saya mikirnya kan panjang Mas ya. Nah, terus kalau misalkan kemana-mana ini begini pakai tongkat ini nggak tahu jalan. Iya kalau istilahnya ada manusia yang istilahnya masih ada yang menolongi lah. Kalau tidak ada. Potret kisah inspiratif. Oh, potret kisah motivatif. Potret kisah inspiratif. Oh, potret kisah motivatif. Potret kisah. Potret kisah. Potret kisah motivatif. Potret kisah. Halo Kowasta, jumpa lagi sama kami di sini, sama aku tentunya Erik, budak visioner, sama temanku. Saya Ainul Yakin, nggak yakin sih. Aku lebih yakin sama temanku iki sih. Siapa itu? Ada siapa ya namanya? Dikasih kesempatan buat kenalan dulu. Kenalan sendiri ayo. Ada dua masalahnya. Iya. Anu bang, mohon maaf, ada yang muda sama ada yang agak sepuh, matang. Jadi kayaknya yang muda dulu, yang muda yang berkarya kan disuruh kenalan. Monggo, Mas, bisa perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ervan, kelahiran Jakarta, baru bergabung di Pertuni Probolinggo Raya. Wih, baru bergabung ternyata bang. Kalau sebelahnya Bapak, nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Sugiman Mas. Saya kerja di Jakarta, akhirnya pindah kampung, ngikut anak, istilahnya ikut perkumpulan Pertuni ini. Begitu. Jadi mitra baktinya Pak. Oh, bapaknya Mas Ervan. Bapaknya Ervan. Begitu. Kan kelihatan dong mirip. Enggak sih. Enggak mirip. Kamu kan enggak kelihatan, kan enggak mirip. Oh, Insya Allah mirip. Mirip. Malam ini mau ngobrol apa, Bang? nggak tahu enaknya apa ya, Pak? Ya, yang enak-enak aja Mas. Gas kan. Iya. Ini sih, Pak. Bapak aslinya mana? Kok tadi sama-sama dari Jakarta, terus kan kok bisa ada di Probolinggo? Betul. Kan enak Jakarta, Pak. Ceritanya begini, Mas ya. Oh, pripun. Nah, ceritanya begini. Saya kerja di Jakarta, begitu. Sudah lama kerja di Jakarta, nggak betah. Pulang kampung gitu loh, Mas, ceritanya. Seperti itu, Mas, gitu loh. Tapi sebelumnya memang Pak Sugiman asal Jakarta gitu ya, Pak? Saya asli Probolinggo, Mas. Oh, asli Probolinggo. Merantau di Jakarta gitu loh. Merantaunya di Jakarta. Jakarta kembali pulang. Kembali ke kampung halaman. Nah, betul. Dan Mas Erwan dulu ikut juga di sana. Iya. Semua keluarga tuh gimana, Pak? Di sana dulu. Untuk masalah keluarga itu, Mas. Jadi semuanya saya borong ke Probolinggo ya, Mas, gitu. Sekarang. Tapi kalau waktu merantau kerja itu diajak semua, Pak, ke Jakarta? Kebetulan waktu di Jakarta kan
Saya ketemunya sama istri saya itu kan cie. ketemunya di Jakarta, Mas, begitu. Oh, berarti Orang kita ketemuan sama itu saya sama di Monas, Pak. Di enggak selalu. Iya, nggak selalu. Di Jakarta. itu Jadi lama berarti ya, Pak, di Jakarta. lama. Jadi saya di Jakarta dari tahun 88, Mas, gitu. 88 sampai baru balik Baru. Probolinggo. Enggak dong, enggak. Framingnya buru lagi. Balik ke Probolinggo tahun berapa? tahun Balik ke Probolinggo tahun 2015, Mas. Sudah 10 tahun di Probolinggo. 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu di Probolinggo. lumayan ya udah lama nggak kerasa ya Ya alhamdulillah sudah berapa tahun sudah? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ya nggak terasa, Mas. Jadi pulang kampung tuh rasanya tuh kumpul sama saudara tuh seger gitu loh, Mas. Apalagi sama keluarga, sama saudara-saudara kumpul di perkampungan Probolinggo gitu, rasanya seger gitu. keretan pak Keretan TV. Iya, keretan TV. Itu kereta nembi ini. Bukan kereta nembi. Keretan TV. lah terus ceritanya kok bisa gabung pertu nih gimana Mas Ervannya harusnya. Oh, Mas Ervan. Mas Ervannya. Mas Ervannya. Pagi Mas. Itu mitra bakti pribadi ini. oh Ya, Mas Ervan ini gimana? Ya. Kalau gimana bisa gabung Pertuni gitu. Awalnya gitu gimana? awalnya Awalnya sih saya coba-coba, oh enggak ya? Enggak. Enggak gitu juga ya? Enggak gitu. Awalnya sih ya gini sudah. Pertama, netra, saya kok nggak ada aktivitas di rumah doang. Akhirnya ada teman-teman dari Pertuni main ke rumah, ayo Ervan, kita jangan diam terus. Nah akhirnya aku ya koordinasikan lah sama ayahku sendiri. Ya apa Pak, Ervan mau kayak dulu lagi gitulah. Ya sudah nak, dan alhamdulillah sampai sekarang ini ketemu teman-teman di sini di Pertuni Probolinggo. Begitu Mas. Nah, maksudnya kayak Ervan pengen kayak dulu lagi gimana mas maksudnya gimana sampai dari Dulunya gimana? Dulunya gimana? Aktivitasnya apa gitu maksudnya? Dulu kan saya awas. Oh. Awas. Walah kayak temen Ya, 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 kayak benar kemarin. sekali. Iya, yang pakai helm double. Triple malah triple. Aneh. Mau ngomong apa lagi? Gimana lagi? Ya begitu sudah. Nah itu, iya. Kalau boleh tahu mulai kapan Mas Ervan ini buta gitu Mas? Nah, Saya awal tunanetranya ini 2014 akhir. 2014. Ya, setelah lulus SMA. Gitu. Itu apa Mas penyebabnya waktu itu? Kalau Jatuh atau sakit? atau kayak temen gue itu yang ada di bawah kolong katanya. itu terlalu berlebihan. Coba. Kalau Ervan sendiri awalnya infeksi debu. Setelah itu saya kucek mata itu kok kayak timbul buih, busa. Itu iritasi parah. Dan apa? Waktu iritasi parah itu sudah gimana ya? Pembengkakan lah ibaratnya itu Mas. Saya tetap sekolah, belum sadar pada waktu itu, tetap sekolah. Setelah kok lama-lama timbul sebelum timbul putih itu penglihatan berkurang, dikit demi sedikit. menurun gitu ya. menurun bro. Jarak 3 tahun timbul putih di lensanya ini. Setelah lulus, enggak sebelum lulus sih, waktu kelas 2 SMA, itu yang kiri mengikuti, yang kanan sudah nggak bisa melihat. Oh jadi awalnya kanan dulu ya. Kanan dulu, sisi ya. satu sisi, iya. Tapi waktu yang kanan itu sempat sudah dicek ke dokter apa enggak itu Mas? Sudah, Nah, diagnosanya apa? Diagnosa dari dokter? tidak bisa menjelaskan. Tidak sih, kena santet sih. Enggak semuanya. enggak semuanya enggak bisa dijelaskan Mas. Bro. Kalau semua nih ya ceritanya ya, enggak semua. Itu kan dokter nggak cuma satu, guys. Jadi saya yang kedua itu ke ahlinya spesialis mata lah di Jakarta. Ternyata aku ini terkena penyempitan pembuluh darah. Glaukoma. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Kayak aku deh. Waduh Mas. Kebetulan ya. Ya. Cuman kayaknya beda tahun aja sih kayaknya. Aku lebih senior sih. Wish.
2 tahun kayaknya ya. Saya mau anak Udah ada nih. Nah, ngomong-ngomong kalau dari Pak Giman ini Pak, selaku dari ayahanda waktu saat itu ngelihat ada perbedaan gimana waktu itu Pak? Pak Giman ngelihat khawatir atau Ya. masih oh ini kayaknya cuma kena debu biasa gitu. Perasaannya Ya. seperti Iya. itu lah Pak. Saya menjelaskan Mas ya. Jadi gini Mas Enul, pertama tuh anak saya itu memang agak seperti sakit mata itu. Awalnya itu ya seperti sakit mata. Habis gitu kok lama-lama saya tuh punya perasaan was-was nanti ke depannya gimana Ya. takut ini masalah mata ya. Wah, iya. Habis itu saya bawa ke dokter Mas. Jadi bawa ke dokter, ternyata dokter itu Pak sebenarnya anak saya ini sakit apa? penyempitan itu tadi. Habis gitu setelah diperiksa-periksa penyempitan Pembuluh darah. pembuluh darah. Itu di situ awalnya Mas. Itu penyempitan pembuluh darah setelah dua-duanya menurun atau masih yang kanan itu Pak? Yang kanan itu Mas, yang Masih yang kanan. Iya, di situ. Namanya orang tua ya. Saya was-was Mas. Dulunya sebelum itu Mas, aktivitas masalah olahraga, sepak bola, futsal, itu anak saya menguasai semua. Dulu itu Mas ya. Dulu. Ya. Ya, Sekarang kan istilahnya badminton nih. sekarang kan lari ke latihan gitar. Itu latihan gitar itu belajar sendiri Mas, tidak ada yang ngajari. Itu dari netra itu Pak? Dari netra pas mata yang kanan nggak ngelihat. Oh, jadi masih ada gitu. sisa Ya, penglihatan, sisa sudah mulai penglihatan, belajar gitar gitu. gitu. Akhirnya namanya orang tua, ya silahkan nak belajar kita, nanti bapak belikan kita. Ya. Oke. Ini Ya, Pak, sampai saat sekarang ini bisa bergitar. Iya. Waktu itu sempat konsumsi obat nggak sih Pak? Waktu proses awal-awal yang Masih diagnosa awal. doang itu, yang sisi kanan doang itu. Iya. Itu Iya. minumnya obat itu waktu pas periksa dari dokter minum obat Mas. Iya. Ah, Obat tetes mata atau obat minum Pak? Dua-duanya. dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kebetulan waktu masih sakit mata yang sebelah kanan itu dibawa ke dokter itu sembuh Mas. Gitu, sembuh. Sembuh. Normal kembali yang kanan ini. Yang kanan. Sembuhnya bening gitu mata. Iya, sehat kembali. Jelas banget. Oh, ini. normal kembali. Normal kembali. Oh. Daunnya pas dikurangi dosis. Dosis obatnya. Iya. Dosis obat itu Dosis dikurangi. obatnya itu dikurangi. Lah kok Apa menurut lagi? Iya, aku bilang ke ayahku, Wah, kok penglihatan Ervan ini kok berkurang? Jarak 100 meter itu biasanya kan jelas. Ini kok 10 meter wes nggak keto aku Pak. Waktu di Jakarta dulu. Akhirnya konsultasi lagi, harus dioperasi gitu. Diambil salah satu, aku nggak mau di situ. Diambil Cangkok. Di Cengkok. Apa sih? Iya, dicangkok. Iya, Dicangkok. iya, Iya, betul. mata, Iya, Mas. cangkok. Iya, saya. gitu. Mempertahankan yang kiri katanya itu. Tapi nggak sempat sampean tanyakan gitu. Kan ketika masih dosisnya sama, udah mulai kembali kan. Nah, ketika menurunkan dosis, ada penurunan itu nggak sampean jelaskan atau dari Saya Pak? jelaskan. Saya jelaskan di situ, dokter, mohon maaf, ini sebelumnya dosis yang awal ini mata saya enak, enggak tuh jauh 100 meter tuh masih apa sudah Jelas. jelas. Lah kok setelah dikurangi kok seperti ini? Ternyata ya apa ya namanya? Dibilang Ya nasib aja Mas. ya bisa jadi kayak gitu. Ditakutkan ada efek yang lebih parah apabila dosis sama. Ternyata diturunkan ya podo air. Iya. Ya, memang sudah begini. Tapi ini Pak, sebelumnya apa nggak ada wanti-wanti dari dokter gitu Pak? Ada resep, Bapak ini nanti anaknya ketika mungkin sudah melihat, sudah mulai membaik diturunkan atau instruksi dokter memang gitu Pak, disuruh diturunkan atau arahan gitu. Memang itu arahan dari dokter seperti Nggak ada itu, juga ya, Mas. Begitu. Ya, saya tuh beli obat
sesuai sesuai resep. Tetes matanya Irfan sesuai dengan resep dokter. Di apotek Itu apa namanya saya lupa Mas. Itu Sinusitron. satu botol itu harganya 500.000 Mas. Saya masih satu ingat itu. botol Satu berapa botol ml? kecil. Botol kecil. Satu botol kecil. Seukuran jempol. Itu, Tangan. jempolan jempol lah. Enggak sampai 500. Iya, enggak. Satu Lebih kecil dus lagi, itu. Mas. Lebih kecil lagi. Apa namanya? Saya lupa Iya, itu. iya. Gitu. Iya. Nah, kalau aku Pak kasus itu dulu malah emang salahnya dokter. Nggak tahu ya. Iya, iya. Masih sakit hati. Masih sakit hati. Masih nggak bertahan sebetulnya. aja gitu. Iya. Kalau aku Pak dulu hampir mirip-mirip gitu, kena debu gitu. Cuman diagnosa awal kalau aku Pak itu alergi matahari katanya. Harus konsumsi obat. Konsumsi obat seminggu habis obatnya. Jadi konsumsi itu pagi sore sehari 2 kali gitu Pak. Tetes mata doang nggak minum gitu. Habis obat habis kembali ke dokter yang sama, dokter spesialis mata lah ya. Sampai aku kembali ketiga atau 4 kali, dokternya sampai ingat bilang gini, akhirnya kayak itu. Intinya gini lah bunyi, Bu, kalau obat ini habis langsung beli aja di apotek, bilang gitu Pak. Ya literasi ibuku juga waktu itu minim ya terkait obat-obatan. Akhirnya dapat arahan seperti itu dari dokter Pak, beli terus Pak. Saya konsumsi itu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun gitu waktu itu. Setiap hari. Setiap hari. Sehari pagi sore. Oh 2 kali sehari. Jadi konsumsi itu makin lama makin menurun. Nah ternyata ketika aku mulai menurun, akhirnya pindah dokter toh di situ. Di dokter yang baru ini di Surabaya lah waktu itu ya. Ternyata tanya, ini kok udah fatal gitu, udah telat penanganannya karena udah glukoma, penyempitan pembuluh darah. Seperti itu. Akhirnya cerita di situ kata dokter yang di sana yang baru di Surabaya itu, ini sih karena kesalahan konsumsi obat bilang gitu. Makanya di situ aku semakin yakin kalau dokternya emang salah ngasih obat aja. Aku masih sakit hati sih. Waktu itu. Sekarang udah enggak. Waktu itu sakit hati karena dokter Pak. Sekarang karena dokter. Sekarang jangan Kalau bisa jangan sakit hati Mas. Enggak bisa. Oh iya ngomong-ngomong tadi kan kalau Erik itu 2 kali sehari. Nah kalau Mas Irfan Mas, itu berapa kali penggunaan obatnya setiap hari? 3 hari sekalian dulu. 3 hari 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali. Nah itu diturunkan dosisnya jadi berapa kali itu? Jadi sehari itu 2 kali. Sehari 2 kali udah. Dan obat yang minum itu ya. Kalau yang tetes awalnya 3 kali sehari. Terus untuk yang minum Mas? Untuk yang minum 3 kali 2 kali. Iya. Iya 6 dong. Sama. Sama. sehari ya. Oh jadi minum obat pil sambil setelah itu ditetesin gitu ya Pak? Mata. Ya setelah itu kalau mau tidur sama pagi hari. Nah itu setelah dikurangi jadi 2 kali sehari langsung ada efeknya saat itu juga atau selang rentang beberapa hari? Sehari 2 hari belum kelihatan. Setelah seminggu itu Udah mulai turun. Mulai kerasa tuh. Dari penglihatan turun. Terus suhu di mata itu Panas ya? panas. Oh iya sama sih. Terus ngelihat cahaya itu seperti ada pelanginya. Terutama lampu. Kayak lagu beda. kayak jamret dong. Enggak. Itu Ya iya sih, benar ada pelangi di mata. Kayaknya itu proses kebutaan dan sebagainya. Jangan-jangan jamret kayak gitu. Enggak tahu kita juga sih. Tapi ini Mas, ngomong-ngomong ketika yang kanan udah mulai menurun itu memang udah ini kan kalau tak lihat ada perbedaan kebesaran gitu ya Pak. Yang kanan agak lebih menonjol. Itu dari dulu awal yang kanan memang udah langsung besar gitu Pak. Enggak, ini baru aja. Baru pindah ke sini. Baru 2015-an berarti. Iya, dari 2015-an betul. Iya, 2015-an. Sebelumnya sama ya? Sebelumnya sama normal itu, normal biasa. Ya, Cuman kenapa setelah pindah ke sini ini kok mata sebelah kanan ini jadi menonjol seperti itu? Itu Pak yang sebelah kiri ki Mas menurun masuk ke dalam gitu ya? Agak masuk ke dalam. Sempet Pak Giman ajak ke dokter gitu Pak? Periksa lagi gitu. Selama ini yang ketika membesar, yang ketika sudah membesar itu Pak? Selama ini Mas saya masih pengobatan alternatif. Oh. Jadi gimana caranya anak saya
bisa sembuh gitu loh. Hmm. Dokter saya jalani, alternatif juga saya jalani begitu. Mulai alternatif itu ketika yang kiri sudah nggak melihat atau sudah dari kanan Pak dicoba alternatif itu? Sudah dari kanan ini Mas sudah. Jadi sudah masuk ke Probolinggo ini. Jadi saya cari alternatif di mana-mana. Istilahnya alternatif yang paling bagus saya datangin. Gitu ya. Iya, iya. Itu ya, kayak Iya. teman saya ini Pak, semuanya dicoba Pak. Betul. Waduh Mas ya. Betul. Sampai profesor loh diajak juga Pak. Betul. Mulai yang masuk akal sampai enggak masuk. Contohnya? Hah? Contohnya yang Apa? masuk akal. Enggak masuk akal. Mataku itu pernah digosok-gosok gitu. Set, Ya, pakai pakai apa? bulunya ayam. Serius. Demi Allah. Iya. Itu ayam apa itu? Ayamnya ayam apa? itu? Ayam katu, Ayam ayam jago. Ayam jago. Ayam jago yang tipe apa? Bangko. Enggak tahu ya. Pokoknya bulu ayam gitu. Bulu ayam. Oh. Set gitu. Masih kelihatan. Apa sudah hilang? Waktu itu tinggal sedikit penglihatan. Aku lupa persis. Kayaknya tinggal semeter 2 meteran. Pokoknya di depan gitu ada orang. Tahu, cuman nggak tahu wajahnya siapa. Udah buram gitu. Udah berkabut gitu loh. Kok tahu bola ayam? Hah? Kok tahu bola ayam? Kan bawa sendiri, disuruh bawa. Sendiri. Itu ayamnya ayam hidup apa sudah mati Mas? Ayamnya enggak, bulunya doang. Enggak, maksudnya dicabut ketika Iya, mati ketika mati, atau masih itu atau dicabut gitu. Enggak tahu, aku beli di pasar ayam Bunsari. Oh. Iya, beli bulunya aja. Nah, ini kalau ayam kan hitungannya 1 kiloan ya, Pak, per kiloan. Iya. Apa ya satuannya? Dan itu kalau ayam potong nggak ada bulunya gitu ya. Enggak tahu, aku enggak ikut turun lah pokoknya. Pokoknya bapak tuh, pokoknya gitu lah, woy. Karena gini, aku ingat betul. 3 kali ini sembuh, ya sembuh betul sih. Kalau udah selesai berobat di situ ya sembuh sih. Maksudnya? Enggak masuk akal, bro. Iya. Kalau udah nggak berobat ke situ udah sembuh. Kalau masih berobat di situ sakit berarti. Jadi bodoh Mas Erik ya. Jadi aku sama Mas Ainul. Nah, gimana? Jadi sama. Ini kan ibaratnya yang nyeleneh gitu. Nah, yang nyeleneh gitu. Ini aku pernah di satu pengobatan alternatif ini, Hmm. aku suruh bawa sirih, daun sirih, daun sirih. sama jeruk nipis. Oh, dikira aku buat wedang, buat minum gitu kan ya. Oh iya, mungkin aku kegemukan, apa sarafnya ketutup lemak. Setelah sampai sono, aku sama bapakku kaget. Ternyata diteteskan ke mata. Nggak boleh makan pada waktu itu. Banget tuh. Iya. Perih. Perih Nah, banget. Pak, ya apa, Pak? Ya wes deh. Ya wes, ya wes. Ya apa? Aku nggak bisa mikir pada waktu itu. Ternyata pas dicoba, alhamdulillah. Bengkak tretan. Ya, betul. Iya, jadi pembengkakan pada waktu. Membengkakan. Ya, tapi namanya orang tua lah ya. Iya, betul. Ingin banget anaknya sembuh gitu. Iya. Orang tua aku juga sampai masih juga nggak masuk akal kan yuk. Dosa ini tuh loh. Iya. Kok bisa sembuh? Identik apa? Saya dengan mata gitu. Gitu. Tapi ini sih yang mungkin ya yang nonton ini pesanku aja ada berdasarkan pengalaman gitu ya. Jangan pakai bulu ayam. Betul. Mending bulu angsa. Lebih panjang ya. Enggak. Maksudnya aku paham orang tua pengen memberikan yang terbaik buat anaknya. Kan? Betul. Mas, betul. Tapi jangan dilupakan sih bapak, ibu, abi, umi, ayah, bunda di luar. Papi, mami, papa, mama, ya apa aja nih, siapa kok dipakai semua, bapak, mama, ya. Iya. Terkadang itu menurutku ya, menurutku orang tua itu hanya fokus ke kesehatan fisiknya doang, maksudnya ke kesehatan mata, tapi psikis kita itu dalam kondisi saat itu rusak banget, dan itu yang sering terlupakan oleh orang tua itu gitu. Dari pengalamanku pribadi ya, aku waktu itu ya stres itu, dan orang tua aku itu abai cuman fokus ke ayo pulih bisa waras ki mripate ngene bisa ndelok maneh iki gitu loh. Maksudnya jangan lupakan itu juga, karena bagaimanapun sekeras apapun usahanya menurutku ya, ketika psikisnya anak ini masih bermasalah sulit deh buat sembuh itu. Iya, gitu. ada pengaruh Ada juga pengaruh lah, juga, juga gitu. still lah kayak gitu Juga kan. Orang yakin untuk sembuh ya. Karena apalagi dari awal kalau ke tempat-tempat yang aneh gitu lah ya. Pakai bulu ayam ya. Isi bro. Itu sebenarnya gitu ya. Kayak gitu kan.
belum kan pasti mereka kan memberikan gula kan ke kita gitu, memberikan yang manis Yang manis-manis saja. 3 kali kamu sembuh dengan buli ayam. Ternyata wah 3 kali wah sembuh ternyata enggak dong. Di situ kan akhirnya rusak lagi mental, di situ ngedown lagi apalagi gitu loh. Maksudnya coba diperhatikan juga. Ya, untuk orang-orang tua ya. Gitu. Iya, ya, Tapi aku paham sih. kalau dari Pak Diman gitu Pak, perasaannya ketika melihat Mas Ervan sudah mulai hilang penglihatan itu gimana saat itu Pak? Hancur ya, namanya orang tua Mas ya. Perasaan jujur ini. Saya sampai mengatakan ke anak saya begini. Saya udah melihat alam nak. Sebenarnya sampai sekarang ini saya mau nangis Mas ya. Menangis. Iya. Jujur saya menangis. Saya udah melihat alam nak seperti ini. Mata saya kalau bisa nak masuk rumah sakit yang di mata saya nak buat anak saya. Begitu Mas. Jujur saya. Saya ngomong di situ. Ada. Tidak ya. Gimana ya Mas ya? Namanya maaf ya, Pak. saya. Istilahnya pengganti bapaknya. Kalau istilahnya bapaknya udah tua nanti gitu loh. Saya mikirnya ke situ. Saya tuh mikir panjang Mas. Saya jujur. Sampai mata saya itu ikhlas lahir batin kalau memang mata saya tak akan anak saya dua-duanya nih. Saya kasihan. Iya kak, enggak Pak. Delit banget Pak. Saya jujur. Iya. Saya ikhlas lahir batin. Iya. Sampai seperti itu Mas ya Allah. Tapi Kenapa kok anak saya gitu? Iya. Iya. Akhirnya saya lama-lama kok saya nerima gitu loh Mas. Saya nerima gitu. Iya. Saya nerima. Terus saya tanya, udah Pak, kata anak saya. Saya Pak, jadi anak saya tuh saya ikhlas sudah Pak. Saya pasrah kepada Allah. Iya. Memang semua apa aja. Semua memang larinya ke Allah, Mas. betul Bapak, betul. Sampai saya tuh seperti itu, Mas. Namanya anak, masa depan anak biar apa ya, Mas? Apalagi zaman sekarang gitu lah, gimana gitu. Itu, Mas. Sekarang ini sih. Nah, kalau Mas, dari Mas Ervan Mas, gimana saat itu gitu. mulai dari yang mata kanan sampai akhirnya hilang semua penglihatannya itu, perasaannya apa ada itulah gitu. rasa kecewa mungkin pada kehidupan atau kayak gimana zaman awal menyikapi sampai akhirnya mungkin sekarang sudah mulai berdamai gitu Mas? Ya sebenarnya sekarang masih rasa itu ada. Masih ada. Tapi dulu waktu masih di Jakarta awal-awal sudah nggak bisa melihat gitu ya. Iya. Gua nih besok nggak bisa ngelihat nih. Gua nggak bisa melihat nih besok. Udah punya feeling ke situ. Soalnya penglihatan kiri sudah hilang sudah. Yang kiri sudah hilang. Waktu masih Jakarta hilang. Ya Allah, bukakanlah itu matai Iya. penggantinya Bapak. Dan kebetulan cita-citaku ingin jadi seorang TNI Angkatan Darat. Oke. Aku pengen dia nak fisik dari aku alami. Dari SD, renang, futsal, bola, maraton, sprint, semua dilakonin, semua volley, basket, semua dilakonin. Bulu ayam. Tujuan Bulu tangkis. iya. Itu. Tapi kenapa setelah aku lulus takdirku berkata lain. Sempat habis sholat dulu di Jakarta, aku protes ke Allah. Ya Allah, Kenapa dunia ini nggak adil buat aku? Ada bukan perasaan dunia. gitu. Kenapa engkau menutup penglihatan ini? Mempertanyakan seperti itu. Kenapa ya Allah? Ya dalam artian dulu kan saya masih nakal, sholat pun jarang. Mungkin ini. Biar Allah tuh biar Ervan dibalik ngajak kepada ayo Pan gitu loh. Ya. Jadi sekarang mencikapi sekarang gimana? Pikiranku sekarang pengen membahagiakan lah untuk orang tua meskipun dalam hati ini masih ada rasa sakit itu. Ya. Aku paham sih. Aku pernah ada di Kalau Erik,
waktu itu. Iya, sorry ya, tadi Kowasta kalau ngelihat aku pas Pak Iman menangis, aku tertawa-tawa, senyum-senyum. Bukan apa gitu. Aku maksudnya eh aku juga sedih di situ. Aku membayangkan posisi orang tua aku sama gitu loh waktu itu. Iya, Apa yang diucapkan tuh sama gitu sudah ibuku, bapakku, Simbah gitu sama-sama gitu loh. Jadi maksud bukan mentertawakan Pak Iman ya, tapi maksud iya sama gitu loh. Aku relate banget tadi apa yang disampaikan Pak Iman gitu. Gimana usaha upaya orang tua aku saking pinginnya aku bisa lihat lagi gitu loh. Karena apalagi kalau Mas Ervan tadi kan udah SMA tuh. Aku tuh masih usia 10 tahun kalau nggak salah waktu itu. Dari usia ya usia 10 tahun Pak. Masih ini relatif lebih kecil jadi sayang ini kalau ibuku kata-kata ibuku dulu yang aku ingat ibu bapak ini masih seneng-seneng anak main loh gitu loh. Iya. Masih belum lama ngeliat dunia gitu loh. Iya. Masih banyak yang anakku perlu lihat gitu loh waktu itu. Jadi gitu. Aku dengerin Pak ya, aduh ingat di masa itu gitu loh. Tadi tuh. Iya. Sedihnya ceritanya gitu. Aduh. Ya gitulah. Tapi itu pelajaran dibuat teman-teman. Yang penting jangan pakai ayam masa. Iya. Emang senior emang beda kayaknya. Senior itu rasanya emang beda ya. Gitu. Tapi yang ingin aku tanya kan, posisi orang tuamu dulu gimana? Sama ya? Apa? Enggak ada nih. Karena kamu nggak buta ya? Enggak. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah belum. Nggak sih jangan. Ya, kita tuh alhamdulillah sekarang udah Mas ya. Ya. Ervan bisa ngikut Di Pertuni istilahnya perkumpulan Pertuni di sini. buka diri kembali lah. Ya, istilahnya dari sedih sekarang anak saya bisa bahagia. Ya, meskipun sesibuk-sibuk orang tua yang di rumah, Pak, ini ada ini, saya antar Mas pakai sepeda motor. Pakai sepeda motor. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai berkembang lagi. Semangatnya dulu udah mulai kayak ya, Pak, ya. kurang semangat tuh Mas ya. Ya. Dulu tuh pengennya hidupnya cuma di atas sajadah. Sholat, wiritan. Pengennya gitu sudah. Ya. Ternyata Allah kirimin bagiku ya pahlawan dalam hidupku. Teman-teman Pertuni. Semoga Allah panjangkan umurnya ya. Amin. Masih muda ya. Amin. Kalau nggak ada mereka semua, mungkin nggak ada Ervan di sini. Akan ada Nanti harus semangat. Tapi ini Pak dan Mas Evan nggak tahu siapa dulu lah. Di titik itu kepikirannya Pak Iman, Mas Ervan itu kayak gimana buat masa depannya, buat anak ini harus gimana, apalagi tadi udah cita-citanya udah disampaikan, pengen melanjutin bapak dan segala macam. Dari bapak sendiri kepikirannya gimana, terus dari Mas Ervan gimana tuh? Ya mungkin Pak Kiman dulu gitu Pak. Pak Kiman dulu. Saya sampai anak saya punya cita-cita jadi TNI Angkatan Darat, saya udah dukung 100% Mas. Masalah olahraga saya dukung. Dari sepak bola, futsal, semuanya saya dukung. Gitu. Nah, setelah matanya sudah mulai sakit, itu saya merasa kecewa. Kecewa di situ, bukan kecewa sedikit, kecewa sangat berat sekali. Disitulah saya Mas sebagai orang tua, anak saya cita-cita kepengen jadi tentara, ya Angkatan Darat, ya akhirnya ya udah pupus sudah, berarti jalannya dari Allah, anak saya sudah seperti ini. Tapi saya nggak berkecil hati Mas, tetap menyemangatkan anak saya. Itu gimana sekiranya anak saya ini semangat terus, gitu loh. Makanya diikutkan dengan kegiatan Pertuni ini, ya alhamdulillah. Sampai sekarang jadi semangat lagi. Alhamdulillah. Ada manfaatnya lah. Iya Mas itu. Kalau Mas Ervan yang awalnya jadi
TNI Tentara Nasional Indonesia sekarang kan jadi TNI juga. TNI juga. Tunanetra Indonesia. Betul. Iya. Tinggal adanya yang nggak ada. Iya, iya. Sekarang Artinya tuh apa adanya. betul. Bukan ada-ada aja. Bisa ada. Bisa. Gitu. Sekarang rencana kalau Mas Ervan apa ini Mas? Yang awalnya Rencana ke depan. ya mungkin yang dekat-dekat ini atau yang jauh-jauh ke depan itu? Rencana ke depan sih nikah sih, Pak ya. Wah ke depan banget itu Mas. Depan dong. Nah, mungkin tadi kan katanya Pak Giman Mas Ervan udah bisa main gitar kan ya. Iya. Apa ada rencana jadi gitaris, musisi? Boleh, itu kepikiran sih. Oh, kepikiran. Pengen, iya. Kan keren tuh. Tunanetra hafal semua ibaratnya kunci gitar lah. Mhm. Kan keren tuh, fingerstyle, wis, kayaknya keren tuh. Ya aku mau pengen latihan ke sana sih. Oke. Sekaligus vokal ya. Wah ini bagus nih kalau seandainya Mas Ervan nanti bisa tampil kayaknya. Woi. Gratis, Keren itu, gratis. Mas. Ya, mudah-mudahan Mas di Pertuni ini ada istilahnya alat musik ya. Silahkan aja coba-coba dulu. Ah, ya, ya. Kalau orang tua tetap mendukung 100%. Ya, betul. Gitu. Ya, bahkan lebih dari 100% kayak kalau orang. Lebih dari 100%. Ya nggak sih? Kalau bisa 1000%. Apa? Iya. Bukan sih. Iya. Tapi ini Pak mundur ke belakang sedikit ya Pak. Tadi Iya, iya, Mas, ya. saya agak penasaran Dari iya enggak bentar. Mohon maaf tadi kan Pak Giman sempat ada perasaan mungkin kalau diperbolehkan mengganti bola mata. Tapi pernah Pak Giman mencoba itu atau memberikan ke dokter gitu Pak? Pak dokter apa bisa opsi. opsi ya gitu Pak? Konsultasi dulu. Konsultasi sama dokter. Enggak, langsung saya larang. Langsung saya larang. Oh Sama anak saya langsung dilarang itu, Mas. Enggak, itu sudah rezeki Bapak. Ervan tinggal lanjutin rezeki Insya yang Allah kasih, Pak. Sudah, aku sudah ridho Iya. karena Allah. Semoga Allah ridho juga. Amin. Oh, buat Ervan juga. Amin. Amin. Udah. Jadi anak orang seperti itu ikhlas seperti itu gimana lah? Namanya perasaan orang tua. Iya Mas, ya? betul. Ya itu. Kalau dipikir, Pak, hidup ini apa yang ditunggu? Hanya kematian. Iya betul. Nah, Wah kita akan Indonesia. dia ya 2 meter. Betul. Itu gimana lagi? Kepastian di hidup ya cuman kematian. Iya. Ya. Nggak ada yang lain sih. Ibarat wayang, kita tinggal ngikutin cerita si Dalang. Betul. Apa Ya. kata Dalang masuk kotak? Semua masuk kotak sih. Iya kan? Betul. Iya. Tapi mohon maaf Pak, kalau dari sisi ibunya Mas Ervan waktu Iya, itu gimana dari, ya Pak? dari perspektif ibu gitu Pak. Mama dalam sekali. Namanya orang tua perempuan, Mas ya. Mama sampai nggak bisa ngomong. Istri saya itu sampai nggak bisa ngomong lah, Bos. Adik-adikku juga. Oh Adik-adik. ada ya Pak? Adik. Kebetulan adiknya Irfan ini 2, Mas. 2 Ya, cowok. perempuan semua. Oh perempuan semua. Aku nelpon pada waktu itu, waktu berobat di mana? Rumah sakit Solo. Di rumah sakit mana Mas? Solo. Solo. Iya Solo. Hmm. Assalamualaikum, Mah. Kenapa nak? Ervan udah nanti Mah. Ervan udah nggak bisa melihat lagi. Adikku semua itu nangis. Aku nggak kuat. Ya Allah. Ervan udah jadi tentara. Ervan menjadi tentara. Ervan udah nggak bisa jadi tentara. Mama nggak bisa berkata-kata di situ. Jadi Ya. hanya air mata yang menggambarkan perasaan mama dan adik-adikku. Sorry ya guys. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Le. Yang Nggak apa-apa. penting semangat. Ya. Jadilah tentara-tentara Allah. Amin. Itu. Amin. Amin. Itu yang kita cari itu. Ya. Kalau Iya. sudah jadi tentaranya Allah, tidak ada yang nandingin insya Allah. Amin. Itu, Mas. Itu. Ini Pak, kalau tadi dibilang ibunya Mas Irfan ya, ada di titik terendah lah ya, mungkin hidup ngedown banget. Nah, titik baliknya itu ketika apa ya Pak, kalau boleh tahu Pak? Udah mulai Udah mungkin ada penerimaan itu ketika atau apa saat itu Pak? ketika apa Iya. gitu Pak? Berarti Jadi- untuk mama sama bapak berarti ya. Iya, iya. Jadi, Dari keluarga mungkin gitu. Jadi- tapi sekarang udah menyadari istri saya, Mas ya, menyadari sudah nerimo semua. Jadi intinya ya anak saya udah seperti itu. Gimana lagi Pak? Yang penting saya sebagai orang tua perempuan, Bapak sebagai
suamiku ya jalan lain udah gimana lagi mas ya, pasrahkan aja udah kepada Allah. Itu mas Ya. dari kita. Jadi intinya istri saya udah nerimo, ikhlas lahir dan batin sekarang. Dan Kebetulan ikut anak saya ikut kegiatan seperti ini, saya ceritakan ke Pertuni ini bisa tertawa, bisa ya apa dukung 100% sudah buat ke Mas Ervan ini gitu loh. Gitu Ya, Mas. ya. Kalau titik baliknya Mas Ainul, Mas Eri, ya pada waktu itu di suatu malam, di suatu malam, di sepertiga malam lah, sepertiga malam. Aku dalam keadaan masih down, baru nggak bisa melihat alam ini ya. Sholat 2 rakaat, zikir ke Allah. Setelah itu kok seperti ada gerakan hati Allah gerak. Kamu kalau gini terus, kapan mau majunya? Kapan kamu mau hidup yang lebih layak kembali lah ibaratnya. Akhirnya itu Allah bimbing hati itu. Aku ambil mangkok di situ, aku ambil air, aku minta sepuro, minta maaf ke mama bapak. Aku cuci kedua kaki mereka, aku minum air itu, aku minta maaf. Pak, Ma, Ervan minta maaf apabila ada kata-kata perbuatanku yang menyakiti hati kalian semua. Aku minta maaf. Itu di situ. Ya, akhirnya mama bapak ridho. Soalnya aku pernah dengar ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Gitu. Aku nangis, Pak, aku sudah mengubur harapanku menjadi seorang TNI Angkatan Darat. Aku minta maaf. Mungkin rezekiku bukan di situ suatu hari nanti. Mungkin Allah ngasih sesuatu gift, sesuatu hadiah yang besar, yang nggak pernah difikirkan oleh kita semua, Pak. Itu Mas Ainul. Cara bagi awalnya. Amin. Tapi ini mungkin Pak, setelah dari itu saya penasaran ketika Bapak dan Ibu sudah mulai menerima Mas Ervan ya Pak, dengan kondisi yang sekarang. Waktu itu apa masih ada khawatiran Mas Ervan mau aktivitas? Jangan le nanti nabrak, jangan le nanti. Kalau Bapak iya. Itu gimana Pak waktu pertama kali? Khawatir banget kalau Bapak. Kalau awal-awalnya Mas ya memang namanya orang tua ya, orang tua laki perempuan sangat-sangat khawatir Mas. Kalau misalkan dia sendirian, tuh gimana? Saya mikirnya kan panjang Mas ya. Nah, terus kalau misalkan kemana-mana ini begini pakai tongkat, ini nggak tahu jalan. Iya kalau istilahnya ada manusia yang istilahnya masih ada yang menolongi lah. Kalau tidak ada, nah di situ Mas. Jadi gimana ya? Namanya orang tua selalu was-was lah. Nah, berhubung sudah ada kegiatan begini, ada teman main ke rumah dengan teman Ervan sama seperti Ervan. Jadi ibunya ikut semangat. Jadi teman gelap itu. Ya, mohon maaf ya. Ya kita ya bukan saya menghina hal seperti ini. Oh enggak merasa terhina kan kayaknya. Jadi saya tuh sama ibunya sekarang semangat gitu ya, semangat. Cuman Pak, ada kegiatan begini, Gas terus. Ayo weh. Sekarang. Akhirnya dengan semangat ini, saya anter Mas gitu. Kebetulan ada kegiatan pada waktu itu, kalau nggak keliru bikin singkong gitu loh Mas, singkong bikin dari tape. Bikin singkong dari tape. Tape dari singkong ya. Bikin tape di situ. Pak, itu ada pelatihan Pak. Mau bikin diundang, aku bilang. Diundang. Oh iya silakan, ayo Bapak anter. Ternyata kantor Pertuni di sini. Awalnya saya nggak tahu. Daerah Paseban ke timur. Di situ ada kantor Pertuni. Nah di situ ada kegiatan bikin tape gitu loh Mas. Nah, di situ saya tuh tambah semangat di situ. Bikin tape di situ. Anak saya kerjanya anak saya seperti ini. Oh, jadi waktu itu sampai nengok juga, Pak? Saya sempat lihat, Mas, saya ngawasi. Gitu. Sudah,
berhubung saya udah tahu nak udah di sini kantornya, ya silahkan kumpul sama temannya. Bapak mau pulang karena bapak masih punya kerjaan. Kebetulan saya pelihara kambing di rumah mas gitu loh. Oh, ngarit. Jadi setiap hari ngarit terus bapak. Jadi kambing cuma 2 kambing. Jadi kegiatan anak berjalan, saya juga berjalan. masih berjalan juga. Gitu. Jadi tukang ojeknya Irfan. Enggak, tukang ojek dong, Mas. Buat tukang ojek spesial. Ya. Tukang ojek dunia akhirat ya. Amin. Setelah selesai kegiatan di sini mas, udah caranya bikin tape begini pak, begini pak, ceritanya gitu. Dan saya terpancing di situ anehnya. Kenapa saya minta ragi dan singkong kepada bapak dan sekali nyambeli nggak kira-kira? Pikiran aku sekilo 2 kilo lah, masih pantas. Oke. Oh, singkong kuning, singkong mentega, oh seperti ini harumnya gitu kan, ya teksturnya seperti ini. Ternyata dibelikan 10 kilo sekaligus. Langsung Nodong dia. Iya. Oh, anu Mas, berarti sorry ya, tak potong ya. Habis ikut pelatihan tadi, langsung mau nyoba sendiri gitu. Eksperimen sendiri. Asoy. Saya penasaran. Nah, tapi waktu pelatihan itu, Mas, agak susah apa? Waktu itu bagian apa waktu pelatihan, Mas? Nyobain apa aja? Saya semua. Semua dari Kupas. Merebus enggak sih? Enggak semua tadi. Oke. Beberapa lah ya. Iya, beberapa. Kupas, peragian, packaging. peragian sama packaging. Ya. Dan jualan. Oh, sama jualannya juga. Oke. Iya. Nah, itu diterapin di rumah. singkong yang 10 kilo itu. Iya. 10 kilo tuh. Keren. Ya betul. Iya, gimana? Lanjut. Bapak yang pas, singkong tuh datang, saya baru bangun tidur, habis asar itu. Oh, jadi sama bangun tidur langsung ada singkong di Oh iya, hebatnya ayahku gitu. Dia nyambi sebagai pesulap juga. Maaf, Pak. Itu nyari atau Namanya di Probolinggo, ya bukan di Probolinggo, di mana-mana mas. Sekarang siapa sih yang mau merelakan? Oh ini ada singkong gratis. Mau kencing aja bang. Sekarang apalagi beli singkong, mana ada gratisan mas? Selain Probolinggo ya. saya dulu kecil gratisan terus Pak singkong Pak. Iya, dari orang. Kalau yang 10 kilo di rumah itu gimana prosesnya itu, Mas? Oh jadi Kerjasamanya gimana? setelah saya bangun tidur tadi itu ya, Jangan terlalu panjang. Jalan aja. Nanti masih mandi. nggak mandi langsung cuci tangan itu. Iya. Ya mandi lah mas. Gitu. Ya. Oh iya. Itulah pas Bapak yang ngupas tau tadi toh. Bapak yang ngupas. Bapak yang ngupas. Setelah ngupas itu kan Aku yang menyuci, dijadiin satu ember besar, sampai keset banget kayak sunlight itu kan, terus sampai kesat. Setelah itu direbus, ayahku yang rebus, yang meniriskan ayahku. Nah, pendinginan aku kipasin. Enggak diragi dulu tadi. Belum. Enggak, kan sebelum tunggu peragian. Belum peragian. Ya, sorry. Aku udah sama enggak buat. Oke, sorry, aku keliru. Oke, Mas Erik. Ya, tadi bagian ngipasin. Dikipas, baik kipas angin itu. Nah, setelah dingin itu baru dipotong-potong singkong sesuai ukuran. Jengkal, ada yang 3 jari seperti itu. Nggak terlalu besar. Nah, itu baru peragian. Aku semua yang ngaduk di situ. Bapak nyiapin daun pisang dan tempat buat penyimpanan tape nanti. Karena singkongnya itu sebelum jadi tape. Nah, setelah itu ya udah jadi satu peragian. Saya nyoba nih Pak, kalau nanti asem jangan marahin saya, aku bilang gitu. Saya takut, soalnya dulu Bapak buat sendiri, selalu asem guys. Iya mas, saya pernah bikin satu baskom itu. Kebetulan saya masih pelihara ayam ya, ayam bangko sama ayam kampung. Wah, saya coba itu ya. Ternyata setelah saya bikin belum tahu pelatihan ini. Rasanya tuh setelah dibuka 3 hari mas, rasanya luar biasa mas. Asem. Bukan manis luar biasanya, tapi asem. Di situ mas. Itu faktor ini enggak sih Pak? Enggak, Bapak belum mandi itu. Mungkin saya kan nggak tahu mas pada Ragi kayaknya sih. Saya yang aku tahu Pak ya. Ragi itu pengaruh jenis ragi. Merek brand kalau nggak salah. Brand pengaruh. Terus banyak dikitnya itu juga pengaruh sih. Yang aku tahu ya, aku juga pernah
belajar itu deh. Tapi Berarti lupa sih. 10 kilo singkong, 10 kilo ragi. Aduh, lupa. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Gitu. Kayaknya dikit deh raginya. Dikit, cuma sekali. Ingetku itu kalau tape, yang penting rata deh. Iya. Singkong itu, raginya itu. Enggak tebel-tebel banget aja. Kayak bedaan lah. Ya. Oke. Nah, gitu. Nah, itu hasilnya gimana Mas Ervan? Alhamdulillah eksperimen pertama manis dan airnya banyak. 10 kilo itu. 10 kilo itu. Iya, Mas. Yang pertama, Manis. iya. Alhamdulillah. Nakernya gimana? Raginya waktu itu? Berapa? Nakernya itu satu plastik itu mungkin ada perkiraan setengah kilo ya. Saya mungkin itu seperempatnya, 10 kilo itu. Saya aduk seperempat plastik ya. Nah, saya aduk rata semua sudah. Ya itulah, kok pas dibuat 2 hari itu, Pak harum. Buka sudah Le. Sabar Pak, sabar. Aku bilang. Bapak ini semua terburu-buru. Sabar Pak. Tapi aku ngomong sabar, aku tetap buka dikit-dikit. Iseng lah ya kan. Aku nyoba, kok manis. Wah nanti malam wes 3 harinya, aku bilang gitu kan. Setelah dibuka, Rajin. alhamdulillah. Bukan dikit, ya cinta HP. Ya ternyata hasilnya manis. Manis hasilnya. Oh, manis ya, Pak. Manis Bapak sih, kaget. Kaget saya. Kalau bahasa Jermannya, Jom, mata apa naben? Mak lagi jong ada iya. Jajan mayangan ya gitu. Cuma kau beli aja ya mayang. Akhirnya 10 kilo kan banyak Mas ya. Banyak. Iya, Pak. Kalau dimakan Ya. sendiri tuh aku, Pak. Bagi-bagi ke saudara-saudara saya. Nah, Ya, coba ini rasakan Yang ku tunggu kan komennya nih. yang bikin tape ini Review, anak saya review. sendiri. Oh, masa Irfan Bener bikin Bude. tape sendiri? Iya Bude. Coba Pak De Bude nyoba. Coba. Oh, ini manis. Manis, Pak, manis. Iya. Akhirnya yang kedua dikasih tape lagi sama Bude suruh buat. Kasih bohong dah. Ya. Kok bisa Irfan? Kasih kok bisa Iya. kasih tape itu udah enak ya. Iya. Kok Irfan bisa bikin kayak seperti itu? Sebelum Ya. bikin ini Bude, Irfan ikut tuh ikut pelatihan di di Pertuni. Sampai mateng tuh rasanya manis. Sampai Irfan itu sampai ikut jualan keliling di alun-alun. Iya. Nah itu. Akhirnya Irfan cerita begini Bude, saya praktekkan di rumah. Ternyata berhasil semua gitu loh Mas, manis gitu loh. Dan kebetulannya lagi di situ tuh sisa ragi itu masih ada. Sisa yang Tinggal sebelumnya. 3/4 kan ya. Ya. Tinggal Tadi kan lah kok ada nasi keselamatan pengajian. Kok nganggur nih? Taburin gitu iseng-iseng. Ambil daun pisang, bapak yang ngambil, taburin, campur rata. Saya tunggu 3 hari. Setelah 2 hari, bapak nggak sabar. Buka cong. Nggak sabar lagi aku bilang. Soalnya harumnya tuh menggugah gairah. Iya. sama kayak yang sikong itu, Iya. harumnya wangi gitu. Harum memang harum. Wangi sekali. Nah, Iya. setelah dibuka, air itu belum keluar. Air dalam peragian fermentasi itu. Ya. Nah, setelah lupa nunggu 3 hari, dibuka air banyak dan tape berasnya berhasil lagi. Tapi berat. Iya, Tape beras, iya, nasi, bukan ya. nasi. Bukan ketan, Beras nasi bukan nasi. ketan, Nah, Iya, bukan beras ketan, nasi. Biasa. Dimasak Betul. ya. Beras Jadi nasi. atau nasinya ini Nasi. Beras yang sudah jadi nasi. Oh, dimasak oke. jadi nasi Mas. Ya. Oke. Terus dibuat pengajian. Nah, iya. Nah, itu buat pengajian itu. Kok ada sisanya? Oke. Kebetulan nih, ada ragi nganggur. Nah, Saya cemplung itu, saya aduk-aduk. kurang lebih berapa itu? Tinggal banyak tak itu nasinya, Mas? Ada berapa baskom gitu? Setengah baskom. Setengah Banyak baskom. sih. Kalau aku mending tak makan sama sambel. Kurang asik Mas Eri. Kalau apa ya? Kalau pakai sambal kan ibarat sudah biasa. Aku pengen yang nyari itu luar angkasa gitu kan. Iya. Jadi saya kasih ragi. Nah, alhamdulillah manis lagi Mas di situ. Kaget aku. Kaget lah gitu. Nggak sampai segitunya deh. Dan alhamdulillah ini yang namanya tape beras. Seharusnya kan ketan gitu kan. Adanya ini ternyata bisa juga dan hangat juga gitu loh, sama. Iya, rasanya. Tapi ini, Mas, dari pelatihan pembuatan tape yang di Pertuni itu ya, apa yang buat Samen mau mencoba? Kira-kira mungkin pas di pelatihan
karena rasanya manis atau memang masih kurang puas pelatihannya atau apa waktu pelatihan itu Mas? Kok sampai pengen nyoba di rumah gitu? Kalau dalam kamus pribadiku, ya, Iya Mas. aku ini tipikal orang yang selalu eksperimen, selalu ingin tahu apapun itu, apalagi tentang makanan. tentang makanan. Itu nggak bisa ditahan di pikiran maupun di hati. Aku harus nyoba, aku bisa, gitu. Aku harus nyoba, aku bisa. Kemarin caranya gini, semua teknik aku terapin dan alhamdulillah di situ kemauan itu. Dan ini aku pikir, wah ini ada nilai jualnya juga, aku bilang. Oke. Nah, ini bisa nih suatu hari nanti, apa mungkin di rumah ada pengajian, apa ada arisan, ini kan bisa aku promosikan di suatu hari nanti gitu. Kalau sekarang belum dijual, Bisa dijadikan tape goreng. Iya, tapi goreng. bolu tape kan bisa juga. Ya, bolu. akan ngomong. Ribet sih. Kasihkan makan tape itu, Mas. Aku nggak dikasih sih. Oh iya. Saya dikirimin. Oh sih. Oh, coba nanti Mas kalau bikin lagi. Oh, enggak, bercanda. Bercanda. Enggak apa-apa ini. Tapi raginya aja, Pak. Ya, nanti masih pengajiannya aja. Iya. Bisa Oke, diatur. Bang. Nggak boleh. Ini udah terlalu banyak nih Bang, kisah-kisahnya dari Mas Evan, dari Pak Giman, sampai di akhir apa tunanetra bikin tape sendiri gitu kan. Iya. Aku jadi penasaran nih kayaknya sih, sampai pengen nyoba saya Mas. Mungkin ketika datang sini lagi bisa bawa tapenya Mas. Bisa. Insya Allah nggak janji ya. Tapi kirimin bohongnya dulu. 1 ton aja ya. Oke. Dan terakhir ya, aku ingin minta pandangan dari Mas. Enggak pandangan sih kalau Mas Irfan ya. Iya. Kata-kata mutiara, kata-kata hari ini Mas Ervan. Statement lah. Closing statement Untuk teman-teman yang Enggak, sama. ya, Ya. mungkin bisa harapan atau apalah. Ya. Kenapa dari Mas Irfan dan Pak Giman sendiri gimana nih? Mas Ervan dulu mungkin. Mas Irfan dulu deh. Kata-kata mutiara lah ya. Kata-kata hari ini Mas Ervan. Kata-kata hari ini Bebas. dimanapun untuk teman-temanku, ya kan, yang disabilitas sama denganku ataupun di luar seperti itu, tetap semangat, tenangkan hatimu, ingatlah Allah bersama kita. Udah itu. Tapi kata hari ini. Barakallah. Wa tabarakallah. Ya, kalau dari Pak Sukiman ini Pak. Kalau dari saya ya Pak khususnya Pertuni ya, Pertuni dari Sabang sampai Merauke jangan patah semangat ya. Meskipun tidak bisa melihat ya, tetap jalani apa yang kita tidak bisa. Semuanya bisa, tetap semangat. Di situ Mas. Jadi intinya harus semangat. Tetap harus semangat. Harus semangat. Kalau harapan buat Mas Ervan sendiri Pak, sebagai bapak gitu, Sebagai anak pertama, sebagai kakak gitu Iya. Pak. Cepet nikah. Waduh. Ya. Emang bisa cepet nikah nih Pak? Ah. Ini sudah ada kan Mas yang itu? Ada yang Bamba itu? di Desa Timur. Iya. Ya gimana Pak kalau harapannya buat Harapan dari Pak Mas Ervan terakhir. Harapan Ya. dari bapaknya sendiri. Ya. Jangan nakal banget. Memang Ervan itu ya namanya orang hidup di dunia kan pasti punya jodoh kan Mas ya. Iya. Iya. Pernah ngomong ke bapak, Pak. Gimana itu Pak? Ya kalau memang Boleh deh durasi jodohnya Ervan Pak. Ya. Gak apa-apa nak gitu. Gak apa-apa. Bapak dukung. Ya tetap bapak dukung nak. Ya gimana ya namanya orang tua Mas ya terhadap anak. Bukan 1% dukung bapak itu. Mungkin lebih dari 100%. Kalau bisa 1000%. Begitulah Mas. Masalah keluarga. Betul. Gitu, Mas. Jadi Bapak dukung Ervan tahun ini Tetap nikah. dukung. Kapanpun bapak tetap dukung. Yang penting kamu masih semangat. Anak ibu kafillah Pak. Yang terakhir lagi Bang, Ya. mungkin Pak Giman ada pesan-pesan buat orang tua di luar Pak, yang mungkin anaknya juga mengalami kebutaan atau disabilitas atau mungkin disabilitas lain,
pesan-pesan Ah. Bapak Diman selaku orang tua juga bagi Jangan sedih. orang tua. Saya selaku orang tua dari Muhammad Irfan, ya khususnya kepada bapak-bapak yang lain, ya, Yang sama yang anaknya sama dengan seperti saya. Irfan, ya seperti Irfan ini, jangan patah semangat, tetap didukung, jangan sampai menurunkan mentalnya anak, karena itu kedepannya kurang bagus. Tapi kalau orang tua mendukung kegiatan anak meskipun keadaan begini, saya dukung 100%, khususnya kepada orang-orang tua seperti bapaknya Irfan ini tetap dukung. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk puasa ya dimanapun. Ini mungkin next episode kita undang lagi untuk membahas judulnya Mas Evan kayaknya. Gak buat satu aja. Kalian bisa ya, kalau bisa tangan tuh bisa kayaknya. Siapa tahu dapat apa anak tukang tape yang sudah lama di Jazirah Arab ya. Ya. Wah, amin. Oke, thank you saja. Jangan lupa tonton terus tayangan podcast di setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu. Oke, hari Minggu. Pantengin aja. Betul. Pantengin YouTube-nya. Pantengin terus. Karena banyak konten-konten edukatif, menarik maupun inspirasi yang lain. Jadi tetap like, subscribe, komen, dan mungkin share kalau memang konten ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dadah. Oke, Dadah.